Nah, ini kalau kita berbicara mengenai child free gitu ya. Kalau saya, ini correct me if I'm wrong ya. Sepertinya pasangan sekarang itu penuh ketakutan gitu karena melihat ada kasus perceraian, kemudian anak yang menjadi korban. Kemudian juga mereka takut nanti mereka tidak bisa mengkuliahkan atau menyekolahkan dengan baik, sehingga mereka memilih untuk tidak mengambil resiko itu begitu. Nah, sebenarnya apakah juga dengan child free mereka akan bebas dari tekanan mental itu, Dok? Tidak. Jadi namanya hidup itu selalu ada potensi adanya stresor, ada masalah. Jadi menghindari sebuah potensi masalah bukan berarti kita akan terbebas dari semua masalah. Oleh sebab itu, memang kita mesti memilih secara jernih, pikiran yang jernih, rasional, tidak dipenuhi ketakutan yang berlebihan, sehingga kita juga bisa memilih dengan resiko yang paling minim gitu. Itu kan soal persepsi aja ya. Jadi misalkan gini, tadi kan saya bilang, kita mesti menemukan meaning of life. Ya, di dalam kehidupan kita ada perkawinan. Di situ juga mesti ada meaning. Ya, ada meaning dari perkawinan atau meaning dari family yang kita bentuk. Ya, oleh sebab itu mau punya anak 1, 2, 3, 5 itu kembali lagi soal perencanaan. Ya, makanya kan dulu kan keluarga berencana namanya, family planning. Ya, karena juga kita nggak mau punya anak banyak, anaknya nggak bisa diasuh dengan baik. Kadang-kadang agak lupa dulu nih anaknya siapa namanya gitu ya. Kalau zaman dulu kan anak sampai 10 gitu kan dia mesti ingat dulu. Salah nyebut gitu ya. Anak dibiarkan besar alami. Nah, itu juga kan tidak bertanggung jawab sebagai orang tua. Oleh sebab itu kita mulai berpikir secara rasional dan jernih. Saya mau punya anak berapa, lalu anaknya mau diarahkan kemana. Kalau masalah sekolah, kuliah dan lain sebagainya, kita boleh mempunyai rencana. Tetapi kembali lagi, kita asuh anak kita arahkan anak kita. Nah, akhirnya seperti Khalil Gibran bilang, anakmu bukanlah anakmu adalah anak zaman. Orang tua itu bagaikan busur, kalau anak itu anak mana. Nah, jadi nanti sesuai dengan zamannya, anak itu akan melesat di eranya sendiri. Kita nggak bisa maksakan juga. Yang penting kita sudah arahkan, seperti kita busur mengarahkan anak mana. Nah, setelah kita arahkan, yang penting anak ini bisa menjadi orang, menjadi independen, ya bukan anak orang lagi, tapi menjadi orang independen, fleksibel, ya mempunyai resilient, adaptasi yang baik terhadap zamannya. Seperti itu. Jadi jangan terlalu dicemaskan oleh persepsi-persepsi di masyarakat. Kalau sekolah harus di luar negeri, kalau sekolah harus di sekolah yang mahal, ya itu semua kita upayakan yang terbaik, yang cocok dengan anak tersebut. Ya. Gitu. Artinya ini sudah terpatahkan bahwa tidak hanya masalah stres atau tekanan mental di kedepannya pasangan suami istri itu selalu disebabkan oleh anak, karena seperti minggu lalu kita bahas juga bisa saja karena masalah keuangan begitu ya, suami dan istri yang tidak sepakat dan lain sebagainya. Baik, nah ini permasalahan baru nih, Dok. Misalnya nih, ada beberapa skenario ya, suami dan istri sudah sepakat, calon suami dan istri sudah sepakat, nanti kita akan child free. Tapi ternyata orang tua ataupun mertua tidak sepakat dengan itu. Mereka harus mempunyai garis keturunan dan lain sebagainya. Atau bahkan kita yang ingin child free sebagai calon istri, tapi calon suaminya tidak setuju dengan itu. Bagaimana nih caranya untuk mengkomunikasikan dan baiknya bagaimana? Ya. Itu makanya itu juga sering ya jadi bahan konflik yang datang untuk konsultasi. Karena memang hal seperti itu tidak terpikirkan ketika sebelum menikah. Nah, begitu udah menikah baru menemukan pasangannya ternyata nggak mau punya anak, atau pasangannya malah mau punya anak banyak, yang satu enggak gitu ya. Nah, jadi memang ini sebetulnya memang sudah harus dikasih gambaran dulu dikit-dikit, kasih probing, pertanyaan ke pasangan, dia maunya kayak gimana. Nah, kalau misalkan nggak sejalan, ya ini kita ingat dulu ada sesi yang tentang bagaimana dengan pasangan tuh kita harus mengetahui apa kebutuhan pasangan, kita bisa memenuhi atau enggak, kita mau memenuhi atau enggak, dan kemudian kita kompromi di situ, ya untuk ketemu di tengah. Nah, jadi memang kalau hal-hal ini nggak pernah dibicarakan, ya nggak pernah diancar-ancar ya kayak gimana, diperkirakan, itu bisa menjadi ribut tuh dengan pasangan sendiri. Masalah di kemudian hari ya. Ya, jadi masalah dengan pasangan sendiri. Kalau dengan orang tua itu kembali lagi ke pasangan itu sendiri, karena hidup yang menjalani ini kan dua orang ini nih.
Iya. Nah, jadi tinggal kalau dua orang ini kompak, sebetulnya mereka bisa sih mengatasi tekanan dari pihak-pihak luar. Yang susah yang tadi tuh, yang satu mau punya anak, yang satu enggak gitu. Nah, ini yang lebih susah. Ya, Intinya harus kompromi ya, ketemu di tengah gitu ya. Kalau ya di terus itu tengah. dibawa ketidaksetujuan itu sampai ke jenjang pernikahan, itu yang akan menimbulkan masalah ya, Dok? Betul. Jadi kalau misalkan tadi child free, kalau child free kan sama sekali nggak mau punya anak. Tapi ada yang gini, saya nggak mau punya anak, tapi kita memutuskan kita bisa adopsi anak. Nah, oke, tapi bagaimana cara adopsi anak yang baik? Ya, itu, ya kan? Dan bagaimana kita siap menghadapi masalah atau potensi masalah yang ada? Atau pasangannya nggak bisa punya anak, ya kan? Akhirnya dia mesti adopsi anak, gitu. Itu juga sesuatu yang bisa dikompromikan. Ya, ini masalah yang mungkin dihadapi juga oleh beberapa kawan begitu ya. Mungkin mereka mempunyai masalah kesehatan dengan organ reproduksinya sehingga mungkin akan lebih sulit mempunyai anak di kedepannya. Ini juga harus diperbincangkan dari awal sebelum menikah ya, Dok ya? Ya, makanya kan ada pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Nah, jadi hal-hal itu sebetulnya tujuannya adalah ya bukan mempersulit ya. Sebetulnya kalau kita menuju ke negara maju, hal-hal itu adalah bagaimana kita bisa membuat family planning, perencanaan keluarga. Oke, Dok. Sebelum kita berpisah nih, seperti biasa, kita pengen minta dokter untuk memberikan apa ya, statement ataupun closure kepada pendengar podcast Nyaman Jiwa, supaya kalau child free itu sebenarnya begini, kalau punya anak tuh sebenarnya juga not bad loh, gitu loh. Supaya mereka yang sedang bingung, aku ikutan child free nggak ya? Karena aku sebenarnya ingin menikmati masa-masa aku tanpa diribetin ngurusin anak, lari-lari, dan lain sebagainya. Silakan, Dok. Ya, jadi kalau misalkan child free yang memang betul-betul child free, itu berarti keputusan untuk tidak punya anak. Tapi kalau misalnya ada yang mempunyai keputusan untuk menunda punya anak, it's okay, nggak apa-apa. Sejauh dia itu menggunakan alat kontrasepsi yang benar dan juga ingat adanya jam biologis pada wanita. Ya. Nah, masalah child free itu atau enggak itu bukan juga soal bahwa oh ini orang egois ya maunya child free ya, bukan soal masalah ini benar atau salah ya. Kita mesti lihat satu-satu masalahnya di mana ya, karena menyangkut banyak aspek termasuk aspek kesehatan dan lain sebagainya ya. Kesehatan itu baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Tentunya bukan orang yang memang betul-betul mau senang-senang saja lalu dia menghindari mau punya anak, bukan seperti itu ya. Jadi jangan kita cepat menghakimi lalu mendebatkan debat kusir hal yang kita belum tahu secara mendalam sebetulnya apa. Jangan jadi komentator yang hanya bisa komen tapi dia sendiri ketika menjalaninya sebetulnya tidak benar-benar tahu apa yang dia jalani dalam hidupnya. Seperti itu. Oke. Baik, jadi memang child free atau menunda punya anak ataupun mau adopsi ini adalah hak dari setiap pasangan. Namun yang pasti harus dilakukan adalah mutlak harus mendiskusikan, mengkompromikan terlebih dahulu keputusan bersama yang telah disepakati bersama-sama dari awal antara kedua belah pihak. Begitu ya, Dok ya? Dan keputusannya dibuat dengan rasional dan pikiran jernih. Nah, ditambah itu tuh dibuat dengan rasional dan pikiran jernih, bukan pengaruh orang, bukan karena ketakutan dan lain sebagainya. Ya, nah, bukan itu emosional. Tuh mungkin yang perlu ketemu dengan psikolog atau psikiater adalah ketika kalau nanti punya anak jadi begini, itu mungkin kita perlu konsultasi ya, Dok ya? Iya, betul. Baik, nah silahkan loh bisa janjian sama Dokter Darmawan ya kalau misalnya ingin butuh Ya, konsultasi. atau sama teman-teman yang lain juga nggak apa-apa, yang psikolog, psikiater lain. Betul. Baik, Dokter Darmawan terima kasih ya waktunya selalu memberikan pencerahan kepada pendengar Anyaman Jiwa. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya, Dok. See you, sampai jumpa, sehat-sehat, Mbak. Makasih. Baik, demikian tadi podcast Anyaman Jiwa bersama Dr. Darmawan Apurnama. Nah, buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget ya kirim email ke podcast@kgmedia.id atau bisa juga DM Instagram @sonorafm92 dan juga bisa ke @medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Rara Kalesaran pamit, sampai jumpa.